Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila Putri dari program studi akuntansi. Di video kali ini saya akan membicarakan mengenai diskusi 4, yaitu bagaimana cara membuat sebuah gagasan dengan mengacu pada kerangka topik. Kerangka topik terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada judul, kedua ada konteks, dan ketiga ada kerangka. Berikut adalah sebuah gagasan yang saya buat dengan mengacu pada kerangka topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya kita dapat bertemu di seminar hari ini. Walaupun hanya bertemu melalui Zoom, semoga kegiatan seminar ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Seminar kita kali ini akan membicarakan mengenai hal dengan judul Dampak Pandemi Terhadap Mahasiswa. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi ini sering kita sebut sebagai COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan ringan, serta paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Saat ini negara-negara di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pada akhir tahun 2019 merupakan tahun kejutan bagi negara di seluruh belahan dunia. Hal ini disebabkan karena menyerangnya penyakit bernama COVID-19 yang sedang berkembang di Wuhan, Cina. WHO menyatakan wabah penyebaran virus ini sebagai pandemi dunia saat ini. Hal ini juga dialami di negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Dari pernyataan tersebut, sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020, Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara yang terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Saat Indonesia ditetapkan sebagai negara yang terpapar COVID-19, kegiatan yang tadinya bersifat kerumunan untuk sementara waktu dihentikan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan, terutama bagi para pemuda-pemudi Indonesia, karena mereka merupakan aset generasi yang akan membangun bangsa Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Hal ini mengapa mahasiswa harus terus melaksanakan pendidikan walau dalam keadaan apapun, termasuk pandemi seperti sekarang ini. Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Meskipun belum ada penelitian resmi yang menyatakan seberapa besar efektivitas pembelajaran sistem daring ini, banyak dari kaum pelajar dan mahasiswa yang mengeluhkan pembelajaran jarak jauh tersebut. Mereka lebih menyukai pembelajaran secara langsung atau face-to-face seperti biasanya. Tidak begitu terlihat, namun pada kenyataannya fenomena ini semakin lama menimbulkan berbagai dampak, terutama pada aspek kejiwaan mahasiswa. Dampak dari kegiatan pembelajaran daring ini antara lain, yang pertama secara psikologis mempengaruhi kejiwaan mahasiswa, karena perubahan sistem pembelajaran yang tadinya manual menjadi sistem daring. Ketidakpastian diri ini memaksa mahasiswa mau tidak mau harus mengikutinya, sehingga hal ini mengharuskan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Nah, yang kedua ada minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah. Jika selama ini mahasiswa terbiasa bersosialisasi dengan teman di kampusnya, namun saat pandemi mereka diharuskan untuk tinggal di rumah, sehingga hal itu menjadi terbatasi. Akhirnya, mahasiswa kebingungan mencari kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Yang ketiga, susahnya kuliah daring. Kekurangan pada pembelajaran dengan menggunakan sistem daring diantaranya terdapat kendala pada jaringan internet atau lemot, membutuhkan biaya untuk membeli paket internet, mencari referensi dalam mengerjakan tugas, tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby, tidak efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Yang keempat, ada bagi mahasiswa yang baru lulus akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi perekonomian di Indonesia juga yang merosot tajam. Yang kelima, adanya pengaruh tentang kemampuan bersosialisasi terhadap mahasiswa
seperti lebih suka menyendiri, dan susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar rumahnya. Oleh sebab itu, terdapat solusi untuk mahasiswa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama, ada memperbanyak komunikasi dengan teman dan komunitas seprofesi guna membangun jejaring atau komunitas yang dapat merubah ilmu, wawasan, serta informasi yang bermanfaat seperti info lowongan pekerjaan, seminar, dan lokar karya. Nah, yang kedua ada mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh. Ketiga, mencari kesibukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti berolahraga, berkebun, menulis, membaca, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, menciptakan pekerjaan sesuai dengan hobi dan keahlian. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat membantu mahasiswa yang ada di sini yang tengah mengalami kegalauan dalam melakukan aktivitas kebiasaan baru saat ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.